Cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobyte dengan Shinobyte yang banyak, atau akun Fam 4, Fam 5, Fam 6, Fam 7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gue taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul Gamer Santai. No game no life, coy. Masih di NXB lagi. Yang dimana di video kali ini gue bakal mencoba untuk menganalisa. Dan karena gue udah beberapa hari main pakai Kawaki, jadi gue bakal kasih unek-unek dulu ya kan, dan menganalisanya juga. Oke, di sini untuk Kawakinya gue udah nyoba beberapa hari, dan ya dari yang gue rasain sih untuk Kawaki ini sebenarnya agak gimana ya, ada kekurangannya cuy ya, kekurangannya cukup banyak. Dan sebenarnya untuk bagus atau enggaknya di sini, menurut gue sih kalau misalkan buat kalian yang memang baru main ya, mungkin bakalan kesusahan pakai si Kawaki ini, terutama untuk MR-nya yang tidak ada anti zombinya ya kan. Itu bakalan kesusahan banget karena belum bisa mengalahkan yang zombie, soalnya hidup lagi dia langsung ulti. Nah, di sini untuk analisa gue, mulai dari VR-nya dulu. Kalau untuk VR-nya dari segi damage ya, di sini untuk dari segi damage sih ya nggak gede-gede banget ya kalau dari segi damage. Tapi kalau misalkan dari segi debuff itu menurut gue cukup berguna. Kenapa? Karena di sini dia bisa ngasih shield dan juga slow movement. Itu pun kalau kena ya musuhnya. Dan ada penurunan juga untuk imun status ya selama 5 detik, dan juga invisible 4 detik cuy. Itu udah bagus banget. Ini untuk VR-nya ya kan. Dan di sini untuk penurunan damage itu juga ada 5 detik. Nah, makanya gue bilang nih untuk si VR-nya ya bagus, tapi nggak bagus banget cuy. Tapi kalau misalkan damage ya nggak gede-gede banget ya, soalnya kan VR cuy, ngarep segede apa sih untuk damage ya. Ya itu untuk VR-nya. Terus untuk ER-nya. Nah, di sini untuk ER-nya menurut gue, kalau dari segi damage saya jujur aja ya, kalau udah plus 3 nih kayaknya gede ya. Dan juga mumpung gue masih plus 2, ini udah lumayan cuy untuk damage-nya. Kalau untuk debuff, gue agak kurang suka sih sama debuff-nya. Ya, kenapa? Karena di sini cuman ada shield resist doang. Terus penurunan defense juga. Ya cuma itu aja sih. Penurunan defense juga karakter lain juga banyak yang punya ya kan. Udah gitu di sini minusnya ER-nya ini terlalu lama cuy ya. Walaupun gak lama-lama banget ya, terlalu lama untuk si ER-nya ini ngasih damage, karena harus ngecharge dulu kan. Kurang lebih sih 1 atau 1,5 detik ya, itu ngecharge dulu. Dan musuh itu ada kesempatan buat dia dapetin buff atau ngeluarin jutsu. Itu minusnya cuy ya selama yang gue pakai. Setiap gue pakai musuh itu, kalau misalkan gue lagi ER, dia pasti udah nyerang gue duluan ya kan. Mau nggak mau kalian kalau pakai ER-nya itu harus dari jarak jauh. Nah makanya kalian sering lihat gue itu pakai dari jarak jauh ya kan, sekalian nge-open trap gitu, dan langsung nge-ulti kalau musuh udah deket gitu cuy. Kalau dari deket ini agak apa ya, minus, agak kurang cuy. Jadi kita juga rawan mati ya kan. Dan terus untuk ultimate-nya, di ultimate-nya ini sebenarnya sih buat gue ya, bagi gue sih nggak ada masalah sih ya, karena gue juga kan udah ya lumayan bisa cuy. Gue baru main kemarin juga kan. Dan di sini untuk si ultimate-nya ini, dia tuh buff-nya tuh ya cukup oke, karena ada peningkatan invisibility-nya, dan itu cukup berguna juga ya. Karena si Kawaki ini kan dia nggak punya anti zombie dan juga nullification. Dia ada revive ya. Selama gue main dia ada revive. Tapi bar merahnya tuh harus penuh dulu.
bar merah yang di sini harus penuh baru bisa dapetin revive-nya. Soalnya ada yang nanya kenapa bisa hidup lagi. Ya karena gue ultimate ketika si bar merahnya penuh cuy. Dan ketika gue mati bisa hidup lagi gitu. Jadi di sini untuk efek yang bagus sih itu ya invisibility-nya cuy, sama si revive-nya doang. Tapi revive tuh seperti yang gue bilang itu agak kurang kalau dibanding sama nullification gitu. Dan dari jutsu-jutsu ini bisa kalian bayangkan ya mana yang paling oke. Dan untuk combo jutsu saran gue ya kalian pakai yang ini cuy, VR-nya. Apakah bagus bang pakai 3 ER? Menurut gue pakai 3 ER sih ya bagus-bagus aja sih ya, selama efeknya bagus. Setahu gue sih untuk ER-nya cukup oke. Ada ER yang satu lagi ya, ER bukan yang warna biru, ER yang warna merah kayak gini juga. Nah, itu juga bagus di match gede. Saran gue sih pakai 2 ER sama 1 VR ini cuy. Karena VR yang ini dia bisa ngasih seal nih. Tuh, darkness ya kan sama seal. Ini bagus banget cuy, seriusan deh. Untuk si karma barbnya ini bagus. Ya saran gue sih pakai kayak gini ya. Karena dia bisa ngasih seal. Udah gitu musuh bakalan kena seal ya kan. Dan di sini untuk analisa gue seperti itu dari yang udah gue mainin ya. Menurut gue sih gue nggak ada nggak ada masalah cuy untuk si Kawaki ini. Banyak yang bilang sekarang tuh masih miss terus ya. Menurut gue sih nggak miss ya. Karena dari yang ultimate pertama satset sama Naruto, terus finishingnya itu yang ngeluarin ledakan, itu udah bisa nembus defense musuh sih. Makanya mending di ER-nya dulu nih. Kalian pakai ER dulu, terus langsung ultimate sebisa mungkin ya. Karena biar bisa ngasih debuff defense cuy, gitu. Terus di sini untuk si ninja tool-nya. Nah, di sini kan untuk akun gue yang satu ini masih belum banyak ya ninja tool ya. Jadi ninja tool apa yang cocok buat si Kawaki ini, Bang? Menurut gue untuk ninja tool-nya ini selama yang gue main ya, menurut gue sih bisa attack ya, bisa tool attack. Jadi status attack-nya ini kalian tinggiin sekitar kurang lebih tuh 80.000 kali ya. 80.000 itu wah gila, ini overpower banget gue yakin cuy ya, kalau kalian bisa main ya. Dan untuk resist sebenarnya sih menurut gue nggak ada masalah ya selama gue main cuy, nggak ada masalah resist. Dan gue nggak pernah kena resist gitu sih. Kalau misalkan gue nggak pakai jutsunya. Jadi usahain kalian nge-spam jutsunya terus biar nggak kena si ini nih, resist. Jadi saran gue sih mending attack aja sih ya. Tapi kalau buat baru main mending resist ya, buat jaga-jaga ya biar aman. Karena tahu sendiri kalau misalkan baru main tuh masih bingung ya, ini kenapa bisa kayak gini ya kan, bingung coy. Menurut gue sih seperti itu kalau misalkan baru main ya, pakai resist terus attack-nya itu sekitar kurang lebih 50.000 lah, itu udah oke. Dan ini pun gue 47.000 ya, udah lumayan cuy, udah lumayan banget ya. Ini kritikalnya 137 karena gue pakai ini sama yang ini itu, makanya 100%. Menurut gue nggak terlalu jadi masalah ya kalau kritikal cuy. Karena ya gitu dah. Terus untuk ninja bone ya, di sini saran gue pakai Naruto Baryon sih. Karena kalau untuk speed udah dapat dari sini nih, VR dari 2 VR ya. Dua-duanya hijau lagi anjir. Dua-duanya hijau. Jadi untuk speed nggak usah dipikirin lagi, udah dapat dari VR 2 dan mending pakai Baryon. Atau kalau misalkan punya Sasuke Delas, pakai Sasuke Delas sih. Tapi menurut gue pakai Baryon aja sih. Soalnya dia kan buat narik ya. Narik musuh, VR dulu, narik musuhnya ketarik, terus langsung ER ini. Kalau udah kena ER, pokoknya kalau udah kena damage deh. Kalau udah kena damage itu artinya udah kena debuffnya juga kan. Terus langsung ultimate. Biasanya sih gue kayak gitu cuy. Makanya gue lebih sering nge-spam ini. Kenapa gue lebih sering nge-spam ini? Soalnya ada yang komen, kenapa nge-spam VR yang ini terus? Karena di sini gue biar musuhnya itu kena seal dulu. Kalau musuh udah kena seal, musuh nggak bakalan bisa ngapa-ngapain ya kan. Baru di sini gue ER. Nah ketika udah kena ER juga, gue bakalan langsung ngasih ultimate gitu. Kalau misalkan gue ER dulu nih, kelamaan cuy.
Soalnya ada ngecharge dulu. Gue takutnya tuh musuh sekarang itu apa ya, instacase-nya ngeri-ngeri. Makanya di sini gue mending pakai ini dulu. Kalau musuh udah kena seal, udah aman deh mau ngapain aja. Soalnya musuh tuh kalau udah kena seal nggak bakal bisa ngeluarin jutsu ya kan. Cuman ya berdiri aja gitu sih. Baru kalian pakai ER terus ultimate deh. Gue yakin itu pasti langsung mati musuhnya. Makanya kalau kalian sering lihat gitu, apalagi kalau misalkan musuhnya jauh nih posisinya, gue open dulu pakai VR pakai ER. Terus kalau udah deket baru ultimate. Kalau nggak deket gue pakai ini dulu gitu. Pokoknya kombonya kayak gitu. Kalau nggak VR, ER, ultimate, ER, VR, ultimate gitu, dibalik-balik sih. Itu buat yang baru main ya. Tapi kalau yang udah lama main pasti udah ngerti lah. Dan di sini apakah worth it atau enggak ya untuk si banner Kawaki ini? Menurut gue sih 50-50 ya. Kalau kalian suka gitu sama karakternya, kalian bisa summon. Tapi jangan habis-habisan juga. Dan kalau nggak suka dan SB-nya dikit, menurut gue sih skip aja sih. Kalian andelin dari sini nih. Kemarin gue juga hoki sih nih. Satu kali dapet ya kan. Lumayan. Tuh. Dari sini anjir. Padahal udah max ya. Tapi dikasih. Kenapa gak di akun gue yang satu lagi yang utama gitu kan. Ya jadi di sini untuk Kawaki ya ini 50-50 ya. Jadi kalian bisa summon kalau misalkan ada SB dan banyak SB, bisa summon. Kalau dikit ya skip aja. Atau pas-pasan lah skip aja sih. Karena juga nanti kalau misalkan udah event-event selanjutnya nih, gue yakin banget sih jarang ada yang pakai sih Kawaki. Ya karena efeknya nggak ada anti zombinya cuy. Bahkan yang ada anti zombie juga banyak jarang yang pakai ya kan. Gitu. Jadi nggak terlalu harus banget nih untuk di summon. Mending skip aja.